Sebelum mulai, pastiin tonton sampai akhir ya. Karena di akhir video, NDW Lovers ngadain giveaway 2 voucher Google Play setiap minggu. Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Pecinta One Punch Man akhirnya akan merasakan yang namanya pecah bisul. Karena ternyata sosok Blast yang selama ini jadi misteri akhirnya bisa ketahuan bagaimana wajahnya. Blast adalah salah satu karakter yang bikin penasaran fan anime manga One Punch Man. Soalnya dia tidak pernah muncul sejauh ini, meski di masa lalu dia pernah menolong karakter seperti Tatsumaki. Lalu seperti apa penampilan Blast? Kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out. Sosok yang memicu penampilan perdana Blast ini adalah hero lain. Adalah Amai Mask atau Sweet Mask yang mengalami kondisi tidak terkendali setelah dia mengalahkan monster yang terkenal sangat buruk rupa. Memang kelemahan dari Amai Mask ini adalah dia tidak bisa menahan serangan dari seseorang yang memiliki wajah buruk rupa. Walaupun pada akhirnya monster itu bisa dikalahkan, tapi tetap saja timbul efek yang membuat Amai Mask merasa bergetar badannya. Tiba-tiba muncul kilas balik di mana Sweet Mask atau Amai Mask berhadapan dengan sosok bernama Blast. Blast tampaknya baru saja menolong Sweet Mask dari monster saat itu. Ini pertama kalinya saya melihat Blast sejelas ini. Di kilas balik Tatsumaki versi webkomik, wajahnya masih tertutup bayangan. Lalu dari mana saya bisa yakin bahwa itu Blast? Ya teman-teman lihat saja kostumnya. Di tengah kostum itu ada tulisan yang kalau kita zoom, tulisan itu adalah Blast. Jadi di sini sudah bisa dipastikan sosok yang ada di kilas balik masa lalu Amai Mask adalah seorang bernama Blast. Oh iya, kalau banyak yang protes kenapa dipanggilnya Blast bukannya Blast, karena memang kata Blast ini kalau dalam bahasa Inggris di pronunciation-nya adalah Blast, bukan Blast. Jadi jangan ada yang protes Blast ya. Blast adalah hero nomor 1 di asosiasi hero saat ini. Di season 1, di pertemuan para hero perdana, kita melihat bagaimana sosok Blast ini selalu disebut-sebut walaupun dia tidak pernah hadir di pertemuan itu. Dan kursi untuknya masih kosong. Di sini kita melihat bahwa sosok Blast ini selalu diagung-agungkan sebagai hero nomor 1 yang mungkin dianggap sebagai yang terkuat di antara hero lainnya, kecuali oleh Saitama. Ya memang karena Saitama belum ketahuan kalau dia itu sangat hebat. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa spekulasi yang mengatakan Blast adalah Saitama sudah terbantahkan. Bahwa Blast bukanlah Saitama. Blast adalah orang lain, dan sepertinya sosok ini banyak berjasa terhadap para hero lain yang merupakan para hero S-Rank seperti Tatsumaki, dan kemudian juga hero E-Rank seperti Sweet Mask atau Amai Mask. Mungkin gara-gara Blast, mereka jadi terpacu untuk menjadi hero. Di One Punch Man 135 sendiri, isinya sebagian besar soal gejolak Amai Mask. Ia masih merasa marah karena tidak berdaya melawan Führer Ugly. Amarah itu membuat dia merasa dirinya diremehkan oleh hero lain. Bahkan Child Emperor yang mengkhawatirkan dirinya pun hanya membuat urat-urat Amai Mask menegang. Amai Mask sempat berpikiran untuk membunuh para hero lain, tapi tiba-tiba dia terkenang bagaimana dia melihat Blast dan bertemu dengannya. Dan di sini kemudian dia bisa mengendalikan dirinya kembali. Di sisi lain, kita melihat bagaimana Drive Knight sedang mengisi energi sebelum kembali terlibat dalam pertempuran. Kalau kita lihat dari pakaian Blast itu sendiri, kita bisa melihat bahwa jenis pakaian Blast ini berbeda dengan pakaian dari Saitama. Dan saya curiga, mungkin saja Blast ini punya kekuatan fisik yang hebat, tidak berasal dari kemampuan aslinya, tapi dibantu juga dengan kemampuan mekanik atau robotik yang ada di pakaiannya. Atau mungkin bahkan Blast itu adalah manusia modifikasi, yang mana dia menjadi seperti android dengan kemampuan yang sangat hebat. Memang ini masih teori yang sangat bisa dibantah ya, tapi minimal saya melihat dari bagaimana bentuk pakaian Blast yang terlihat cukup berat dan seperti baju armor dengan ditambah jubah di belakangnya. Dari wajah Blast, kita bisa melihat bahwa dia cukup berumur dan cukup tinggi, dengan rambut yang terlihat seperti mengarah ke atas. Kalau kita lihat dari postur, pakaian, dan sikapnya, kita bisa melihat bahwa kekuatan Blast lebih kepada kekuatan mirip dengan Saitama, di mana dia bisa ahli menggunakan serangan fisik. Sehingga dengan begitu dia bisa mengalahkan monster dengan kemampuan fisiknya itu.
Di video sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa mungkin saja Blast juga punya kemampuan Psykinetic seperti halnya Tatsumaki. Sebenarnya tidak masalah juga, karena memang pada dasarnya kekuatan Blast ini masih jadi misteri. Bisa jadi memang dia punya kekuatan Psychic seperti halnya Tatsumaki. Hanya saja, untuk saat ini, saya bisa melihat kemampuannya lebih kepada kemampuan fisik. Apakah itu kemampuan aslinya atau dibantu dengan alat? Setidaknya, Blast ini memang sangat kuat, dan mungkin dia adalah satu-satunya hero selain Saitama yang pernah mengalahkan banyak sekali monster dan tanpa effort yang berlebih. Itulah mengapa dia sampai dijuluki sebagai hero nomor 1 di asosiasi para hero. Lalu apakah Blast ini lebih kuat daripada Saitama atau mungkin mendekati kekuatan Saitama? Saya rasa sepertinya tidak, tapi memang untuk kekuatan fisik Blast ini memang sangat diperhitungkan. Untuk melawan Saitama sepertinya Blast ini masih kalah, tapi mungkin Blast ini di eranya adalah yang terkuat ketika Saitama belum memiliki kekuatan seperti sekarang. Itulah bahasan tentang sosok Blast. Nanti jika ada lagi informasi terbaru tentang Blast akan langsung saya share dan saya buatkan videonya. Teman-teman yang ingin baca komiknya, silahkan cek di kolom deskripsi video ini ya, ada di situ. Di situ akan dijelaskan bagaimana sosok Blast dan Amaimas. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. NDW Lovers ngadain giveaway setiap minggu dengan hadiah voucher Google Play senilai 50.000 untuk 2 orang pemenang. Sekarang syarat ikutan giveaway jauh lebih mudah karena syaratnya hanya 1. Subscribe dan share channel NDW Lovers. Yang kedua, teman-teman silahkan komentar di mana saja pakai hashtag giveaway NDW Lovers. Boleh di video manapun komentarnya dan bisa sebanyak apapun bikin komentarnya. 3. Sertakan akun atau alamat Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menjadi verifikasi jika seandainya teman-teman menjadi pemenang. Udah, itu aja syaratnya, jadi teman-teman silahkan ikut giveaway ini. Dan jangan khawatir, jika seandainya di minggu ini teman-teman tidak menang giveaway, komentar dengan hashtag teman-teman akan tetap dihitung untuk undian giveaway minggu selanjutnya. Dan itu terus berjalan. Semangat ikutan giveaway!